Kalau menurut hemat saya adalah kita harus cari tahu terlebih dahulu permasalahannya di mana. Nah, permasalahannya kalau menurut hemat saya yang saya ketahui bahwa ada oknum humas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diwawancara oleh media mengatakan bahwa adanya putusan perceraian yang dikabulkan. Ya, adanya putusan perceraian yang dikabulkan. Dan selanjutnya oknum tersebut berbicara terkait pertimbangan hakimnya yang menyudutkan si tergugat tersebut. Nah, kalau menurut hemat saya, seharusnya oknum Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini tidak boleh berbicara terkait dari pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara tersebut. Yang boleh dibicarakan adalah sudah putus atau belum. Nah, kalau sudah putus, putusannya apa? Kabul atau tidak kabul. Sebatas itu aja. Karena perkara ini adalah perkara perceraian. Perkara perceraian tersebut adalah harus tertutup. Di sidangnya pun juga tertutup. Maka tidak boleh keluar pertimbangan hakimnya untuk mengabulkan perceraian tersebut. Nah, ini diduga ya sekali lagi bahwa keluar ya alasan perceraian tersebut. Menurut hemat saya itu tidak boleh. Ini aib. Tidak boleh dilakukan oleh oknum tersebut. Nah, kalau saya, langkah hukumnya apa? Berarti kan ada kerugian dari tergugat ini. Nah, langkah hukumnya adalah ke Bawas. Jadi kita ke Bawas Mahkamah Agung melaporkan oknum si yang membicarakan tersebut, ya. Lakukan laporan ke Bawas. Tapi kalau ke KY, apakah bisa? Bisa aja. Ke KY juga boleh. Tapi sifat KY, nanti Komisi Yudisial itu melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, nanti muncul terakhirnya adalah rekomendasi. Sifatnya adalah rekomendasi. Tapi kalau ke Bawas, dilakukan pemeriksaan, nantinya kalau memang bersalah, ada bisa menjadi putusan dan bisa ditindak langsung. Jadi kalau saya lebih baik melangkahnya adalah laporkan oknum tersebut ke Bawas. Berarti Paula membuat pengaduan ke Komisi Perempuan dan Anak, Komisi Perempuan ya, Komnas Perempuan ya. Apakah boleh? Boleh saja. Laporan pengaduan ke Komisi Perempuan boleh dilakukan. Tapi ingat, setelah dilakukan pemeriksaan nanti, sifatnya adalah rekomendasi. Nah, dari rekomendasi tersebut, kalau ada tindak pidananya, maka bisa jadikan rekomendasi untuk laporan ke kepolisian. Ya, jadi sifatnya rekomendasi. Tapi kalau saya, alangkah lebih baik kalau memang dirugikan adanya berita-berita yang tidak benar, maka buat saja laporan di kepolisian. Ya, karena itu tersebarnya di media sosial, maka kenakan undang-undang ITE. Ya, jadi kalau saya lebih suka laporkan ke kepolisian. Karena biar bagaimanapun juga ini harus segera dilaporkan. Kasihan juga ini Paula ya. Apalagi ada berita-berita HIV itu tidak elok, tidak baik ya. Sebenarnya munculnya berita HIV ini dari mana? Apakah dari oknum Pengadilan Agama atau bukan? Ini bedakan dulu. Kalau misalnya bukan, dari mana? Oh, dari misalnya salah satu Instagram atau apa, itu laporkan segera. Karena HIV ini nggak baik. Image daripada masyarakat, HIV ini satu penyakit yang menular dan HIV ini penyakit yang yang mungkin berhubungan badan dengan bebas ya, dan sangat-sangat jelek sekali. Ini nggak baik buat Paula juga, itu kan belum tentu benar juga ya. Jadi kalau menurut hemat saya, kasihan Paula ini. Lebih baik segera laporkan agar segera oknum tersebut bisa ditindak tegas ya, diberi hukuman yang pantas ya. Terkait kalau misalnya adanya dugaan KDRT,
pada saat pernikahannya mereka ini seharusnya kan ini dibuktikan pada saat sidang di pengadilan agama ya di tingkat pertama. Seharusnya diperiksa di sana kan udah sama-sama, misalnya kalau emang ada bukti-bukti apa ya silakan diajukan. Di situ kan ada bukti tertulis, ada saksi yang dihadirkan untuk menguatkan kepada majelis hakim si pemeriksa. Seharusnya ajukan di situ, jangan ribut setelah adanya putusan. Hari ini sudah menjadi putusan, maka putusan itu apapun juga harus kita hormati dan kita patuhi. Kenapa? Karena putusan itu berkekuatan hukum. Nah, maka kita harus lakukan. Nah, sekarang permasalahannya dalam putusan tersebut pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, ada yang tidak suka, maka ada upayanya. Upayanya apa? Oke, banding ke pengadilan tinggi. Nanti dari banding, kalau tidak suka lagi, ya kasasi. Tidak suka lagi, ya PK kalau ada novumnya. Jadi kalau menurut hemat saya, ya seharusnya lah prosedurnya dijalankan dengan baik, ya. Gitu. Gini. Ini yang sangat disayangkan sekali ya. Saya sangat disayangkan sekali. Saya sih tidak mengikuti secara jelas, gamblang dan detail, dan saya juga bukan kuasa hukumnya. Cuman yang saya sayangkan, perceraian itu adalah pengadilannya, sidangnya tertutup. Karena ini adalah aib. Tidak boleh aib itu terbuka. Apapun juga alasannya. Kenapa? Karena di sini ada yang dirugikan. Pihak dirugikan adalah pihak yang diceraikan. Dan yang kedua yang paling penting lagi adalah anak. Ingat itu. Biar bagaimanapun namanya perkawinan kita bisa memilih. Saya memilih istri saya memilih saya. Tapi anak tidak bisa memilih. Dia tidak bisa memilih dari pasangan mana. Dia tidak bisa memilih dilahirkan di kota mana, di negara mana, ekonomi yang bagaimana. Jadi hormatilah anak kalau kalian tidak bisa menghormati pasangan kalian. Anak ini punya hak hidup. Jangan sampai gara-gara bapak dan ibunya anak jadi korban. Seharusnya tidak boleh sedikit pun, satu cerca titik pun aib itu keluar. Nah, kalau misalnya ini terjadi keluar, siapa yang mengeluarkan? Kan tidak banyak. Penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon, atau kuasa hukum. Nah, ini kan yang tahu itu. Karena putusan pengadilan agama kemarin itu kan sudah jelas. Kalau pertimbangan hakimnya itu kan kita harus minta salinannya. Salinan putusannya ke pengadilan. Yang bisa meminta adalah penggugat dan tergugat. Pemohon atau termohon. Nah, yang minta siapa? Apakah pemohonnya? Atau termohonnya? Atau kuasa hukumnya? Yang diberi kuasa. Nah, setelah itu nanti putusannya keluar, salinannya keluar, maka bisa dibaca. Nah, putusan kabul, pertimbangan hakimnya apa? Misalnya, 1, pertimbangannya adanya percekcokan. 2, 3, 4, 5. Nah, ini seharusnya tidak boleh keluar. Karena ini konsumsi hanya untuk pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat. Kalau sampai ini keluar, berarti ada yang mengeluarkan dengan sengaja. Apalagi dipublish. Kalau dipublish, ini kena undang-undang ITE. Hati-hati. Karena ini bukan untuk konsumsi publish. Aib ini urusannya adalah kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Jadi kalau ada yang mengeluarkan, berarti ada perbuatan melawan hukum yang sifatnya menyerang kehormatan lawannya. Ini tidak boleh. Nah, kalau misalnya ada sampai di situ dikatakan bahwa putusan cerainya dikarenakan adanya perselingkuhan atau perzinahan, lah ini munculnya dari mana? Kata-kata ini pasti ada yang membuka. Nggak mungkin, karena dalam pertimbangan hakim ini tidak dipublish secara online. Yang dipublish itu hanyalah ya putus, kabul atau tidak kabul. Nah, kalau pertimbangan hakim ini tidak mungkin dipublish oleh Mahkamah Agung, berarti patut diduga ada yang mengeluarkan secara sengaja
dengan itikat niat tidak baik, ya, menyerang kehormatan salah satu pihak. Nah, inilah yang sebetulnya sangat disayangkan, dan ini harus segera diselesaikan. Kalau emang salah satu pihak ini tidak terima, maka ya sudah, buatkan laporan di kepolisian. Undang-Undang ITE 27 ayat 3 junto 45. Nah, itu bisa juga, ya. Jadi sangat disayangkan. Kalau saya melihatnya sangat miris, ya. Kasihan banget Paula itu. Apalagi isunya HIV. Ini yang menyebarkan siapa loh? Dan HIV ini belum tentu karena hubungan seks bebas, ya. Belum tentu. Kalaupun ya, belum tentu juga. Bisa aja karena transfusi darah. Ini bisa juga loh. Nah, ini juga belum tentu apakah betul HIV atau tidak. Kalau iya pun juga belum tentu dari seks hubungan bebas. Nah, tapi image dari masyarakat terbentuknya HIV ini, wah ini udah keterlaluan, ini seks bebas, ini nggak benar, ini penyakitan, penyakit yang paling menjijikan ya kalau menurut saya. Jadi nggak pantas itu, nggak baik itu. Belum ada putusannya, belum ada laporan di kepolisiannya, kok sudah disebar-sebarkan. Kasihan loh, itu lebih dari vonis pengadilan, ya, dizolim seperti gitu, kasihan. Apalagi anak-anaknya nanti, kasihan sekali. Jadi janganlah, kalau menurut hemat saya, kasihan, karena ini belum pasti. Jadi mohonlah, ya, jangan kita itu menyebar berita yang tidak baik dan benar. Kasihan nanti yang jadi korbannya, ya, itu saran saya, ya. Oke.